Cinta Pertama Sang CEO. Bab 281. 1. Iya, benar. Daripada keliling lagi, mending di sini aja sama kita, sahut Zara, menarik tangan Yasmin agar duduk. Mereka pun duduk berempat di meja yang sama. Sesekali obrolan ringan mengalir. Fahri sempat melirik dua arah, mencoba memperhatikan gestur istrinya. Apakah masih menyimpan perasaan yang sama, atau sama seperti dirinya terhadap Dinara? Namun, yang ia temukan hanya sikap santai, seolah tidak pernah ada rasa di hatinya untuk pemuda itu. Tangan Fahri menyusup di bawah meja, menggenggam tangan Zara erat, dan Zara membalas genggaman itu. Ia menoleh dan tersenyum. Tanpa ragu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, walau hanya beberapa detik, tapi cukup untuk menggambarkan kemesraan mereka sebagai pasangan baru. Mas Fahri mau kepiting asam manis? Tanya Zara sambil membuka buku menu. Jangan, sayang. Loh, katanya suka seafood. Suka, tapi... Zara menatapnya penuh tanya, membuat Fahri mendekat dan berbisik. Kepiting kaya akan zinc, mineral penting yang berperan memproduksi hormon testosteron, dan testosteron itu mempengaruhi libido dan meningkatkan fungsi S3 sekual laki-laki. Suamimu ini belum sanggup. Zara nyaris tersedak. 2. Pof Zara. Aku melirik Mas Fahri yang tampak tenang dan biasa saja, seolah tidak pernah tahu bahwa aku pernah menyimpan rasa untuk pemuda di hadapan kami. Jujur saja, aku sangat takut dia akan salah paham padaku. Takut dia mengira aku masih memiliki perasaan yang sama. Walaupun sebenarnya, entah kenapa rasa yang pernah ada itu seolah menghilang seluruhnya dari hatiku. Bahkan, saat aku menatapnya, tidak ada lagi perasaan berdebar seperti dulu. Semua terasa biasa. Saat melihatnya tertawa bersama Yasmin, aku ikut lega, bukan lagi sesak seperti yang kurasakan dulu. Di bawah meja, sesekali Mas Fahri menggenggam tanganku, dan itu selalu berhasil membuatku tersipu dan gugup. Aneh sekali, seharusnya aku mulai terbiasa, tapi kenapa rasanya seperti baru kenal. Seumur hidup, aku belum pernah dekat dengan laki-laki manapun. Sekalinya dekat, itu dengan suami sendiri. Bahkan, saat tidur di sampingnya di malam hari, aku terus berdebar sampai tidur. Oh ya, gimana tentang kasus yang waktu itu? Tanyaku, beberapa saat kemudian pada Yasmin. Kak Bima langsung bereaksi dengan pertanyaanku, dia menghela napas. Raut wajahnya terlihat berat. Jalan di tempat. Walaupun gak ada bukti kuat kalau Yasmin pelakunya, keluarga korban tetap nuntut. Ya Allah, semoga cepat selesai. Maaf, Yasmin, aku gak bermaksud mengungkit. Gak apa-apa, Zara. Yasmin tersenyum, memperlihatnya dirinya yang kuat dan tegar. Terus sekarang gimana? Aku harus bolak-balik ke kantor polisi untuk laporan dan dipanggil sebagai saksi. Nggak masalah sih. Dia mereka cari bukti yang bisa memberatkanku. Aku mengangguk prihatin. Sejujurnya, aku tidak percaya kalau Yasmin bisa meracuni orang. Aku tahu siapa dan bagaimana dia karena sejak kecil kami sudah sangat dekat seperti saudara. Dia bukan tipe orang yang bisa menyakiti orang lain. Usai makan siang, Mas Fahri mengajakku nonton film, dia juga mengajak Yasmin dan Kak Bima. Kami pun nonton berempat. Aku dan Yasmin duduk di tengah, Mas Fahri dan Kak Bima duduk masing-masing di sisi kami.
Kenapa pilih film horor sih? Bisikku ke telinga Mas Fahri, ketakutan. Mas Fahri terkekeh. Masa takut, sih? Itu orang, sayang. Bukan setan beneran. Dia membelai pipiku saat aku bersandar di bahunya. Sesekali kulirik Yasmin dan Kak Bima yang matanya melotot pada layar, seolah yang mereka tonton sama sekali tidak menakutkan. Aku merasa mereka pasangan yang sangat serasi. Sama-sama pemberani. Yasmin adalah tipe gadis yang sangat kuat dan tegas. Dia juga pintar. Pantas saja dia bisa meluluhkan Kak Bima yang bandel. Mas, takut. Lirihku, membenamkan kepala di dadanya. Tanganku melingkar di pinggangnya tanpa sadar. Tangannya jangan terlalu ke bawah, takut kamu salah pegang. Mataku langsung terbuka, lalu melirik ke bawah. Ya ampun, malunya. Mas Fahri menahan senyum. Bisa kulihat dari bibirnya yang mengatup rapat. Kucubit dadanya di tengah remang ruangan. Dia sempat mengadu kecil, meraih tanganku dan menggenggamnya, melingkarkan di pinggangnya. Kemudian menyandarkan pipinya di puncak kepalaku. 3. Rupanya begini rasanya pacaran. Hari keberangkatan ke Makassar pun tiba. Pagi itu aku sedang merapikan barang-barang yang akan dibawa. Aku berjongkok di depan koper terbuka, sibuk melipat pakaian Mas Fahri satu persatu. Cahaya matahari masuk dari selatirai, menyorot kain kemeja yang baru kusingkap. Mas, ini dibawa enggak? Tanyaku, sambil mengangkat kemeja biru kesukaannya. Mas Fahri yang sedang duduk di tepi tempat tidur menoleh santai. Senyumnya itu entah kenapa membuat pipiku langsung panas. Bawa aja, sayang. Kamu kan suka aku pakai baju itu. Aku buru-buru menunduk. Pura-pura fokus dengan lipatan baju. Padahal jantungku berdetak kencang. Entah kenapa akhir-akhir ini setiap kalimat yang keluar dari bibirnya bisa bikin aku salah tingkah. Apalagi kalau dia memanggilku sayang. Rasanya mau melayang di udara. Apa? Diam-diam aku sudah jatuh cinta padanya. Sudah? Tanya Mas Fahri. Sudah, Mas. Mas Fahri segera bangkit, meski gerakannya sangat hati-hati karena punggungnya belum pulih sepenuhnya. Hari ini juga kami akan berangkat ke Makassar, kami satu pesawat dengan Umi, Abi dan Kak Zain. Sementara Kak Haika dan Kak Bian akan menyusul dengan penerbangan lain malam ini. Di pesawat, aku duduk di dekat jendela. Mas Fahri di sampingku, sementara Kak Zain di kursi sebelah. Dari awal pesawat bergerak hingga menembus awan, aku bisa merasakan tatapan kakakku yang tajam menusuk. Kadang aku gelisah dibuatnya. Tanganku merem 4S ujung pakaianku tanpa sadar. Tiba-tiba Mas Fahri menggenggam tanganku. Aku mengangkat wajah, mataku bertemu dengan tatapannya yang dalam. Tenang, bisiknya pelan. Aku mengangguk. Genggaman Mas Fahri membuatku sedikit lebih tenang. Ada apa, Zain? Tanya Mas Fahri. Suaranya terdengar dingin dan datar. Kak Zain langsung mengalihkan pandangan, tanpa suara lagi. Begitu tiba, suasana terasa berbeda. Baru memasuki halaman rumah Uma, kami langsung disambut hangat. Aku berlari kecil, memeluk Uma yang menunggu dengan tangan terbuka. Cucuku udah besar, cantik sekali. Uma mengusap pipiku, matanya berbinar terang. Dan ini pasti suaminya, ya. Masya Allah, ganteng juga. Pipiku memanas lagi. Aku melirik Mas Fahri, berharap dia tidak terlalu menanggapi. Tapi, dia justru menunduk sopan, menyalami Abah, mencium tangannya. Dan senyumnya itu, seperti mampu meluluhkan siapa saja.
Abah mengusap bahu Mas Fahri, menatapnya dengan hangat. Gimana keadaan Nak Fahri? Sudah baikan? Alhamdulillah, Abah. Sudah mendingan. Abah mengangguk pelan. Aku melirik Kak Zain. Seperti biasanya, saat bersama keluarga besar kami, saat terpantau oleh Umi dan Abi, sikapnya sangat biasa. Seperti anak lainnya di keluarga kami. Tapi, saat lepas dari pengawasan Umi dan Abi, dia 4. Sangat berubah. Kadang aku sedih, kenapa kakakku jadi begini? Apa ada orang yang mempengaruhinya? Aku masih ingat terakhir kali dia memelukku dengan penuh perlindungan adalah 2 tahun lalu, saat ada yang menggangguku dan dia mengamuk melindungiku. Kami kemudian berkumpul di ruang keluarga. Suasana terasa hangat. Awalnya aku berpikir Mas Fahri tidak akan betah karena dia itu orang yang kaku dan susah berbaur. Tapi, justru dia terkesan cepat akrab dengan keluarga dan sepupu-sepupuku. Bahkan, besok sudah ada rencana mancing di danau, alhamdulillah. Sarah. Panggilan Uma mengalihkan perhatianku. Iya, Uma. Balasku pelan. Kamu sudah ada tanda-tanda belum, Nak? Maksudnya, tanda apa, Uma? Tanyaku polos dengan dahi berkerut tipis. Mas Fahri mengatupkan bibir mendengar pertanyaanku. Tapi, dia langsung membuka ponsel, memainkan jarinya di sana. Sesekali menahan senyum. Kamu kan sudah menikah, apa belum ada tanda ada anggota keluarga baru? Aku termenung sebentar, berusaha mencerna ucapan Uma. Dan dalam sekejap pipiku berubah merah. Bagaimana tidak? Aku sudah sebulan lebih menikah, tapi masih perempuan. Bagaimana bisa ngasih cicit? Lagi usaha, Uma, jawab Mas Fahri, membuat pipiku semakin merah. 5. Setelah perkenalan dengan seluruh keluarga besar, suasana rumah semakin riuh oleh canda tawa. Uma yang sejak tadi tersenyum ramah, akhirnya mengusap bahu Sarah. Sarah, antar suami kamu ke kamar, biar bisa istirahat setelah perjalanan jauh, ujar Uma lembut. Iya, Uma. Sarah pun segera berdiri, lalu memberi isyarat kepada Fahri agar mengikutinya. Mereka melangkah menyusuri rumah besar tersebut, melewati deretan foto-foto lama keluarga yang terpajang di dinding. Sesekali Fahri melirik ke arah foto dengan senyum tipis, seolah sedang mengenali sisi lain dari kehidupan. Sarah, foto bayi ini, pasti kamu, kan? Tanya Fahri, sambil menunjuk foto Umi yang memangku bayi perempuan kecil berbaju pink. Hijab yang dikenakan bayi mungil itu membuat wajahnya terlihat sangat imut. Sarah tersenyum memandangnya. Ia lalu mengangguk. Pantas besarnya cantik, dari bayi udah secantik ini. Ah, Mas Fahri. Lah mengusap pipi yang mendadak panas. Entah mengapa suaminya yang kaku bak kanebo kering itu bisa berubah menjadi gombal. Begitu memasuki kamar, pandangan Fahri berkeliling. Kamar itu terkesan alami dengan ranjang kayu dan selimut putih bersih. Jendela besar menampakkan halaman hijau di luar. Suasananya enak banget ya. Tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Kayaknya, aku bakal betah tinggal di sini. Iya, Mas. Suasananya memang ngangenin. Kayak kamu. Bisik Fahri menggoda, dan untuk kesekian kali Sarah tersipu. Lalu berbalik, berusaha menyembunyikan semburat merah di pipi. Dalam hati bertanya, apa seperti ini rasanya jatuh cinta yang sesungguhnya? Debarannya benar-benar berbeda. Sarah mau turun dulu ya, Mas. Mau lihat persiapan Ilmi. Malam ini ada pengajian. Sarah hendak keluar. Namun,
Sebelum sempat menyentuh gagang pintu, tangannya sudah ditahan oleh Fahri. Sarah spontan berbalik, pipinya terasa hangat ketika Fahri menariknya dan mengecup pipi. "Temenin di sini dulu," ucap Fahri pelan, nyaris seperti bisikan, tetapi cukup untuk membuat jantung Sarah semakin berdebar-debar. Tapi, Sarah tergelagap, berusaha melepas tangan suaminya, tetapi malah semakin erat. Fahri menyandarkan dagunya di puncak kepala Sarah, memejamkan mata sejenak, seolah ingin menyerap seluruh ketenangan dari pelukan itu. "Mau rebahan sebentar, tapi rasanya nggak enak kalau nggak ada kamu di sini." Sarah menahan napas, jemarinya bergerak perlahan menyentuh lengan sang suami yang melingkar di perutnya. La sendiri tak mengerti, mengapa beberapa hari ini berada di dekat Fahri bisa membuatnya salah tingkah. Suasana kamar perlahan jadi sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Sarah turun kembali ke ruang keluarga setelah meninggalkan Fahri yang akhirnya terlelap. Perjalanan jauh dari ibu kota menuju Makassar dan harus naik mobil lagi selama berjam-jam menuju kota kecil tempat tinggal Uma membuatnya cukup lelah. 6. Suasana sore itu cukup ramai. Hangat dan penuh tawa. Sarah ikut tersenyum, sambil berjalan mendekat pada Uma. "Sekarang Sarah kelihatan beda ya, lebih bersinar dan lebih bahagia," ucap Umanya. "Ah, enggak. Sama aja, Uma." "Iya, kan Umi?" bantah Sarah. Melati terkekeh melihat semburat merah di pipi putrinya. "Kelihatannya memang beda, sih." "Ah, Umi." Malah ikut-ikutan Uma, Sarah kan malu. Uma dan Melati malah tertawa. "Kenapa malu? Seharusnya bersyukur. Susah dapat suami yang baik, loh," ujar Uma. "Iya, Fahri kelihatannya anak baik." "Nggak macam-macam juga," tutur Umi turut menambah. "Sarah mau ke kamar Ilmi aja, mau lihat dia siap-siap." Sarah minta izin mau turun. Fahri bilang sini dulu. Dia peluk Sarah. Terus Sarah jadi gugup. Sarah lantas berdiri menuju kamar sepupunya. Baru akan membuka pintu, tangannya tiba-tiba ditahan oleh Zain. "Kenapa kamu blok nomor aku lagi?" tanyanya, sedikit mengintimidasi. Sarah terdiam, berpikir sejenak. Sudah pasti Fahri yang melakukannya. "Lepasin, Kak. Awas aja kalau sampai kamu ngadu sama Umi dan Abi." Memangnya kenapa kalau Sarah ngadu? Kak Zain takut. Untuk pertama kali, Sarah menghempas tangan kakaknya. Lalu, membuka gagang pintu kamar dan menutupnya dari dalam. Di sana, terlihat sepupunya, Ilmi sedang dirias untuk pengaian nanti malam. Sarah duduk di sana, menemaninya. Cie pengantin baru, gurau gadis yang sedang merebah di tempat tidur itu. Satu tangannya sedang dilukis, sementara wajahnya tersapu kuas make up. "Kamu juga calon pengantin baru," balas Sarah, terkekeh. "Hennanya bagus ya. Motif gambarnya unik. Mbak Sarah juga mau tangannya dihenna," tawar salah satu gadis yang sedang melukis tangan Ilmi. "Memang boleh." "Bolehlah. Mau warna putih, iya. Di jari-jarinya aja." "Boleh, Mbak." Sarah tampak antusias. Ia menunggu sepupunya selesai, baru giliran dirinya. Ilmi sudah selesai dirias. Gadis itu terlihat cantik dalam balutan gamis putih dan mahkota di kepala, sementara Sarah menatap hasil lukisan di tangannya dengan takjub. Warna putih yang terlukis di jarinya terlihat indah. Setelah semuanya selesai, ia dibawa menuju sebuah ruangan yang sudah disiapkan. Sarah masih menemaninya. Suasana ruangan masih sunyi. Semua orang masih bersiap untuk pengajian malam ini.
Zara melirik ke arah tangga, di mana Fahri baru saja turun. Ia terlihat segar setelah mandi. Gimana rasanya nikah sama dokter? Setiap malam disuntik, kan? Celetuk Ilmi membuat Zara melayangkan cubitan di lengannya. Gadis itu terkekeh. "Zara, aku takut sekali," ucap Ilmi. "Takut kenapa?" "7. Aku nggak kenal calon suamiku, kamu tahu sendiri kami dijodohkan, dia anak teman ayah, kalau kata ayah dia baik dan bertanggung jawab. Andai aku seberuntung kamu menikah dengan laki-laki sebaik dokter Fahri, pasti aku akan bahagia. Tapi, gimana kalau malah sebaliknya?" Zara terdiam sesaat, lalu menjawab, "Banyak-banyak berdoa aja. Kadang jodoh pilihan Allah itu justru yang terbaik." Ia melirik Zara. "Zara, gimana kamu bisa sebahagia sekarang? Aku tahu pernikahan kamu mendadak. Bahkan, membuat seluruh keluarga kita terkejut. Tapi, kulihat kamu dan suamimu baik-baik aja. Gimana kamu memulainya? Semuanya berjalan begitu saja. Mungkin, karena kami cepat saling nerima. Awalnya juga kaku, kok." Ilmi menarik napas dalam-dalam. "Aku masih takut, Zara. Nggak usah banyak berpikir yang negatif. Nanti malah membuat kamu takut sendiri." "Oke. Aku akan berusaha tenang," ujarnya, meskipun wajahnya terlihat gelisah. "By the way, boleh tanya sesuatu?" Zara cepat mengangguk. "Kamu kan sudah pengalaman. Gimana? Malam pertamanya dengan suami yang sama sekali belum pernah kamu kenal." Pertanyaan itu menciptakan semburat merah di pipi Zara. Hatinya mendadak berdebar tak karuan. Bagaimana ia bisa menjawabnya, sementara dirinya pun belum memiliki pengalaman itu? "Kenapa tanya yang aneh-aneh sih? Kan kamu udah pengalaman. Apa salahnya bagi sedikit? Cuma kita berdua juga di sini." Zara spontan menjawab, "Aku belum punya pengalaman, aku aja masih perawan." Zara hendak berbalik. Namun, kedua matanya spontan membulat. Tak jauh darinya Melati dan Darren berdiri terpaku mendengar ucapannya. Darren menoleh, menatap Fahri yang ternyata berada di sudut ruangan. Sama seperti Zara, ia pun salah tingkah dibuatnya. 8. Zara dan Fahri membeku di tempat. Keduanya menunduk dengan pipi bersemu merah. Pembicaraan antara Zara dan Aliyah yang terdengar sampai ke telinga Umi Melati dan Abi Darren benar-benar membuat keduanya malu. Abi menatap Fahri, senyum tipis masih terlihat di sudut bibirnya. Sementara Fahri terdiam kaku, seolah baru saja kedapatan melakukan dosa besar. "Ayo, kita bicara di depan," kata Darren kepada menantunya. Melalui pembicaraan Zara dan Aliyah itu, ia menduga bahwa hubungan pernikahan putrinya tidak baik-baik saja. Halaman rumah yang sepi dan dihiasi lampu-lampu taman menjadi tempat keduanya untuk duduk bersama. Fahri masih diam, duduk di samping mertuanya. Tak tahu harus mulai dari mana untuk meminta maaf dan memberi penjelasan. "Abi, saya minta maaf." Fahri membuka suara, setelah beberapa menit terdiam. Darren menoleh, menatap menantunya dalam-dalam. Sebenarnya, di matanya Fahri adalah lelaki dewasa yang bailek dan bertanggung jawab. Tidak ada keraguan dalam dirinya tentang sang mantu. Terlebih, setelah Fahri rela terluka demi melindungi Zara yang terjebak di lift. "Kami butuh waktu lebih banyak untuk saling mengenal. Tapi, jauh di dalam hati saya, nggak ada niat sedikit pun untuk mengabaikan hak istri saya. Zara sangat berharga bagi saya. Apa ada masalah lain dalam hubungan kalian, Nak?" Biasanya,
Kalau bukan masalah dari dalam, kadang masalah dari luar karena pengaruh orang lain. Insya Allah nggak ada, Abi. Saya dan Zara baik-baik saja. Kami benar-benar hanya sedang belajar saling menerima. Darren mengulas senyum, menepuk bahu lelaki itu. Alhamdulillah kalau begitu. Pacaran setelah nikah itu memang jauh lebih berkah. Iya, Abi. Fahri mengangguk membenarkan. Kadang ada perasaan bersalah dalam diri saya. Zara kehilangan masa mudanya dan harus menikah karena dipaksa. Untuk itu saya minta maaf. Kenapa minta maaf? Darren menghela napas. Allah selalu punya cara yang unik untuk menyatukan. Contohnya, kamu dan Zara. Awalnya tidak sengaja, saling menolak, bisa jadi jodohnya panjang. Amin. Abi hanya khawatir tentang Zara. Kadang, dia masih seperti anak kecil yang manja. Dia hampir tidak pernah jauh dari uminya. Kadang, makan saja masih disuapi. Pertama kali terpisah, ya saat tinggal bersama kamu. Ingatan Fahri seketika tertuju pada awal pernikahan mereka. Ia beberapa kali mendapati Zara diam-diam menangis tengah malam. Di bawah selimut, tanpa menimbulkan suara. Kala itu, Fahri diam saja dan mengabaikan. Justru menganggap Zara terlalu cengeng. Sekarang, ia baru paham alasannya bahwa rumah ternyaman bagi seorang anak perempuan sebelum menikah adalah di pelukan ayah dan ibunya. Ingin rasanya segera masuk dan memeluk istrinya itu. Mengucapkan kata maaf atas kesalahan yang dilakukannya tanpa sadar. Enggak, Abi. Zara justru lebih dewasa dari yang kita bayangkan, imbuh Fahri. Dulu, saya juga menilai Zara hanya bocil Gen Z yang nggak tahu apa-apa. Lebih dari itu, ternyata saya yang akhirnya banyak belajar dari dia. Termasuk caranya menutupi kesalahan kakaknya dari semua orang, tambahnya dalam hati. 9. Fahri sempat berpikir, apa ia bongkar saja kelakuan Zain di depan Abi. Mumpung sedang berdua dengan pembicaraan yang lebih dalam, namun, niat itu urung mengingat Zara yang mungkin akan mendapat tekanan lebih dari kakaknya itu. Maka, cara teraman saat ini untuk menjaga Zara hanya menjauhkan dari tekanan Zain dan tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Sementara itu, di dalam rumah, Melati membawa Zara menuju kamar setelah mendengar pembicaraan Zara dengan Alia. Setibanya di kamar, Melati langsung menutup pintu, lalu duduk di tepi ran 4 nanogram. Sementara Zara masih berdiri terpaku sisi uminya. Zara, ya Allah, nak. Melati mendes 4 hapelan, menarik lengan putrinya agar mendekat padanya. Zara masih menunduk. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Apa benar yang tadi Umi dengar itu? Tanyanya pelan, dengan tatapan menjurus pada putrinya dalam-dalam. Umi, ceritain ke Umi, apa masalahnya, nak? Tangannya mengulur, membelai puncak kepala putrinya yang terbalut hijab. Nggak ada masalah apa-apa, Umi. Zara menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Zara sama Kak Fahri baik-baik aja. Baik-baik aja, tapi kamu belum pernah dinafkahi secara layak. Bukan salah Kak Fahri, Umi. Zara juga salah. Tapi, alhamdulillah, sekarang Zara bahagia sama Mas Fahri. Sekarang masih saling belajar dulu. Apa? Salah satu alasannya karena mantan calon istrinya yang kabur itu. Tanya Melati hendak memastikan. Enggak, Umi. Enggak ada hubungannya. Zara mengulas senyum. Namun, di hatinya ada kebimbangan. Memikirkan kakaknya yang saat ini, mungkin sedang berada di bawah pengaruh Dinara. Alhamdulillah kalau gitu, nak. Insya Allah,
Kak Fahri jodoh terbaik yang dikirim Allah untuk Sarah. Walaupun kesannya terburu-buru dan terpaksa. Kata Kak Dian, jodoh yang dipilih Allah itu selalu jauh lebih baik dari pilihan manusia.